Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas perbandingan saham-saham properti ya. Sekarang udah mulai mau naik nih. Kita akan bandingin di antara 7 emiten properti ini siapa yang ngasih cuan, kemungkinan ngasih cuan paling gede nanti di akhir tahun. Oke, kita langsung lihat aja. Nah, Mas Bro, kalau mau lihat di sini, ini apa ini ya? Wih, ini adalah model tren terbaru, Mas Bro. Ya, ini tren fashion terbaru. Jadi topi campur apa ini? Seperti ini ya. Jadi kelihatannya kayak telinga kambing. Ya. Ini tren nih, Mas Bro. Lagi tren. Oke, kita lihat aja di sini, Mas Bro. Kita udah kumpulin datanya. Nanti kalau Mas Bro di sana nggak percaya PBV BSD kok segini, nah itu Mas Bro lihat sendiri aja di aplikasi sekuritas Mas Bro atau di laporan keuangan masing-masing dari emiten ini. Kita coba lihat aja di sini. Oke, nggak enak topinya, begini aja ya. Nice, kita lihat di sini untuk chart dari LPKR atau Lipo Karawaci. Jadi memang sekarang ini lagi saatnya buy ya untuk hampir di setiap saham ya, di setiap saham-saham, dan ini properti termasuk juga. Kalau konstruksi kemarin kita udah bikin ya videonya, Mas Bro lihat sendiri aja di video kita yang lalu. Sekarang kita bahas untuk properti ya, ada 7 properti. Sebenarnya masih ada lagi properti, cuman kita masukin 7 aja, nggak usah banyak-banyak nanti tambah mumet. Oke, kita lihat di sini memang seperti ini. Kita coba lihat yang lain, CTRA. Nah, CTRA, nah emang lagi udah turun ya. Dan kita bandingin untuk harga sekarang dan harga tertinggi atau pucuk di periode sebenarnya. Di periode sebelumnya, Mas Bro, ya. Biar kita satu pemahaman. Oke, kita lihat langsung aja ke Excel-nya aja yang udah kita buat ya. Oke, di sini ada 7, yaitu BSDE, Bumi Serpong Damai, SMRA, apa itu? Citra Raya, terus LPKR, APLN, Podomoro, terus Pakuwon, dan BKSL atau Sentul City. Ini SMRA itu apa tuh? Kok lupa? Oh, Summarecon Agung. Summarecon Agung ya, lupa tadi. Oke, kita untuk lihat yang pertama dulu warna kuning adalah BSDE. BSDE itu dengan harga sekarang 975 kalau Mas Bro lihat, terus PBV-nya 0,59. Di sini termasuk lagi murah ya, udah murah. Terus untuk pernya itu 49 kali itu 35. Istilahnya rasio pendapatan atau net profit dari BSDE dari tahun lalu ke tahun ini tuh naik, Mas Bro. Tapi naiknya nggak terlalu signifikan ya, kecil. Tapi istilahnya naik. Keren. Sip buat BSDE. Jadi waktu masa pandemi aja bisa menaikkan keuntungan bersihnya, padahal dia kan properti ya. Properti kalau pandemi kan harusnya orang daripada beli rumah mending beli beras kan gitu ya. Oke, terus di sini DER-nya 79 kali, yaitu 79% sehat. Terus untuk EPS-nya 13 tuh 111. Jadi istilahnya ini masih perkiraan ya. 111 tuh Mas Bro bisa lihat ini di RTI bisnis di HP. Ya, kalau nggak percaya Mas Bro lihat sendiri. Nah, di sini berarti ada peningkatan earning per share dari BSDE. Istilahnya perusahaannya semakin bagus kalau EPS-nya naik kan gitu kan. Nah, ini bisa jadi salah satu sentimen positif untuk ngehold saham BSD ini dalam jangka waktu yang agak panjang, setahun gitu ya. Masih oke. Terus untuk targetnya 1.300. 1.300 kita dapat dari mana? Kita coba lihat di sini, BSDE Bumi Serpong Damai ya. Di sini Mas Bro 1.300 ya. Pucuk di periode sebelumnya. Ini di sekitar Januari 2021. Berarti target kita nanti di Januari 2022 atau Desember atau Januari 2022 ya, target kita nanti. Oke, kita lihat di sini. Kalau Mas Bro punya uang 1 juta itu dapat 10 lot. Nah, ini maksudnya ya. Oke. Terus untuk SMRA adalah harganya 820, untuk PBV-nya udah tinggi 131, Mas Bro. Jadi Summarecon Agung ini udah dijual dengan PBV 1,31 kali. Jadi lebih mahal ya daripada BSD. Terus untuk pernya malah justru naik dari 155 ke 317. Jadi istilahnya dia itu nyetak laba lebih kecil daripada tahun lalu. Jadi kalau pernya semakin gede itu berarti semakin jelek. Kalau semakin kecil semakin bagus ya kalau per. PBV juga sama. Terus di sini DER-nya 181%. Wah, hutangnya banyak. Ini artinya berarti dia punya hutang
1,8 kali lipat dari ekuitas, maksudnya gitu. Terus untuk IPS-nya 12 tuh 10, jadi IPS-nya malah turun ya, malah turun. Jadi kalau di hold dalam jangka panjang ya Mas mikir-mikir dulu aja. Untuk targetnya ke 1000. Terus di sini Citra Raya ya, Citra Raya Cikupa, jadi ingat masa lalu nih. Terus di sini harganya 970, soalnya di sini mantan kita Mas Bro di Citra Raya ya. Ada mantan di situ. Sekarang udah jadi bini sebenarnya. Mantan pacar, sekarang jadi istri. Terus di sini harganya 970 untuk saat ini. Terus BBV-nya 1,01 kali. Ya, lebih murah sih dari SMRA. Terus di sini untuk pernya naik ya 46 ke 74, istilahnya labanya lebih sedikit di tahun ini, tapi nggak terlalu signifikan seperti SMRA. Terus di sini DER-nya 122%. Ya, untuk EPS-nya tentu aja turun ya, 71 tuh 52, istilahnya turun. Kinerja perusahaannya dalam mencetak laba turun. Nah, itu ya. Terus targetnya di 1200. Terus kalau lihat sini yang selanjutnya adalah LPKR Lipo Karawaci. Ya, di sini harganya 150, PBV-nya 0,46. Lebih murah dari BSDE. Jadi kalau Mas Bro lihat ya, kita udah bahas 4 ya, berarti SMRA dan Citra itu udah gugur ya dari watchlist kita. Udah kalah soalnya sama BSDE. Kalau kita lihat LPKR di sini pernya PBV-nya 0,46, lebih murah dari BSDE. Terus untuk pernya minus 5 kali ke 41 kali. Istilahnya LPKR itu bisa dibilang turun around stock. Biasanya jadi minus, dari rugi ke plus, itu jauh lebih dahsyat daripada dari untung nambah untung dikit. Paham nggak di sini Mas Bro? Paham ya? Biasanya kalau yang turun around stock dari minus ke plus itu sahamnya akan naik liar biasanya. Tapi kalau yang misalnya dari untung 100 juta ke untung 120 juta naik dikit ya, cuman misalnya 20%, 10% tuh biasanya ya naiknya dikit aja. Ya dicari tuh yang turn around stock seperti ini. Terus untuk DER-nya tapi tinggi Mas Bro, LPKR 178%. Ya, di sini ini minusnya. Terus untuk IPS-nya tentu aja dari minus ke plus. Terus untuk targetnya ke 250. Kalau Mas Bro beli 1 juta dapat 66 lot ya, sama ya Mas Bro bisa lihat sendiri. Terus di sini APLN Agung Podomoro. Di sini harganya 128, untuk PBV-nya paling rendah. Cuma 0,27 kali. Tapi yang jadi masalah adalah pernya Mas Bro. Pernya minus 5 tuh minus 10, artinya semakin rugi. Bukan semakin untung, malah semakin rugi. Terus ini DER-nya juga tinggi 176%, dan untuk IPS-nya tentu aja minus ke minus yang lebih gede. Istilahnya lebih rugi lagi perusahaannya ya. Mas Bro bisa cek sendiri aja kalau nggak percaya. Dan di sini targetnya ke 215. Terus Pakuan tuh di Surabaya ya. Mas Bro pernah nginep di Hotel Pakuan Jati? Wow, mantap di sana hotel ya. Nginep kalau ya di sana ya. Kalau beli sahamnya ya nginep dong di hotelnya gitu. Terus di sini selain hotel perhotelan, dia juga ke properti juga kok. Terus di sini harganya 438 untuk saat ini. Untuk PBV-nya udah lebih dari 1 ya. Terus untuk pernya 221 ke 81. Istilahnya dia lebih bagus perusahaannya Mas Bro. Bertumbuh 4 kali lipat. Wow, keren ya. Tapi tetap aja masih 81 kali. Tentu aja kalau dibanding dengan BSDE masih jauh lebih bagus BSDE. Terus di sini DER-nya 49% ya, oke. Terus untuk EPS-nya 19 tuh 20, naik cuman dikit, cuman 1 ya, gitu seperti itu. Terus untuk targetnya 530. Untuk 1 juta dapat 22 lot. Kita percepat aja, BKSL itu harganya 55 untuk saat ini, 55 perak. Murah banget, murah kali. Terus untuk PBV-nya cuma 0,34. Jadi kalau Mas boleh lihat di sini, yang terendah kan APLN, tapi APLN kita udah eliminasi karena dia IPS-nya itu minusnya tambah gede, perusahaannya tambah rugi, dan hutangnya juga tinggi. Tapi kalau BKSL itu beda. Jadi selain APLN, itu BKSL punya PBV yang terendah. Terus untuk di sini pernya minus 17 to 15. Istilahnya rugi banyak ke untung. Nah, itu namanya turn around stock, like si LPKR ya, si LPKR ini ya, seperti LPKR. Cuman di LPKR ini punya hutang yang tinggi banget. Tapi kalau BKSL hutangnya cuma 75%, seperti BSDE. Terus untuk EPS-nya tentu aja minus 9 tuh plus 14. Jadi istilahnya turn around stock. Terus targetnya ke 100. Coba kita buka di sini. Ini tinggal dikasih warna, ini keluar nih targetnya Mas Bro. Tak kasih warna ya, biar nggak penasaran. Oke, kita lihat di sini. Mana nih yang ngasih warna nih? Oh,
Oh ini ya, kita just trot, woi, keluar. Oke, siap, mantap. Oke, bagi Mas Bro yang beli sekarang dengan uang 1 juta, itu kan dapat 10 lot, 12 lot, tergantung ya ini beli. Nah, setelah nanti kita sampai target di akhir tahun, kemungkinan ya, ini namanya juga istilahnya itu baru target ya, perhitungan atau istilahnya itu analisa, belum tentu juga sama. Nah, yang paling gede siapa? Kalau BSDE itu modal 1 juta, nanti di akhir tahun jadi 1.300.000. Naik sekitar 30%. Terus kalau SMRA jadi 1.200.000. Ya, berarti naik 20%. CTRA juga sama, jadi 1.200.000. LPKR itu keren, jadi 1.650.000. Dia naik 65%, ya. Modal 1 juta jadi 1.650.000. Terus untuk APLN juga keren, naiknya jadi 1.670.000. Tapi karena IPS-nya itu apa namanya, tambah minus, kemungkinan ini nggak tercapai. Tapi kemungkinan ya Mas Bro, namanya juga ini analisa kita sesuai dengan ilmu kita. Berarti kita kalau menurut saya ini nggak aja deh ya, kalau yang seperti ini berbahaya kan gitu ya. Oke. Terus untuk si Pakwon ya, Pawon itu dari dapat 22 lot kalau 1 juta, dan nanti di akhir tahun kemungkinan jadi 1.106.000, berarti naik cuman 16%. Ya, paling rendah ini malah Pakwon, malah Pawon ya. Terus untuk BKSL, Mas Bro lihat di sini duit 1 juta dapat 181 lot. Jujur aja di BKSL saya beli ribuan lot. Semoga aja kita coba ya Allah sampai ke segitu ginian. Oke, di sini untuk targetnya, target 1 juta ya. Nanti di akhir tahun ya kita targetnya ke 100. Itu jadi 1.810.000. Jadi istilahnya naik 81%. Jadi hampir beggar. Tapi masih daripada properti sih kalau menurut saya masih menarik si konstruksi. Tapi ya namanya kita itu harus diversifikasi purto. Jadi nggak bisa, misalnya emang sih PTPP, Wika, Adi itu lebih keren daripada mereka ini. Tapi nggak bisa dong kita beli Wika, beli PTP, beli Adi, beli tiga-tiganya konstruksi, jangan, ancur-ancur semua. Jadi kalau mau ini ya sebenarnya properti juga termasuk hampir mirip, tapi dia beda, nggak sama ya. Nggak sama, jadi istilahnya masuk akal lah. Misalnya satu beli PTPP, satunya beli BSDE, itu masih masuk di akal, masih masuk diversifikasi. Terus yang lain lagi Telkom atau INKP, atau misalnya lagi yang lain misalnya Japra gitu ya, JPFA Java gitu ya. Oke, jadi pilihan jatuh ke BKSL. Tapi Mas Bro perlu diketahui di sini, BKSL itu itu sentimen positif ya. Dia baru jual belum lama, bulan Maret kayaknya atau April, itu jual Ion Mall dia jual senilai 1,9 triliun buat bayar utang. Makanya si BKSL itu hutangnya sekarang kecil, cuma 75 kali. Tadinya hutangnya juga mirip-mirip seperti ini, di atas 100. Cuman gara-gara hutangnya udah didunasi karena dia jual mall, jadinya hutangnya jadi kecil. Dan hutangnya itu kalau nggak salah berapa gitu, lupa saya. Pokoknya setengahnya tuh buat bayar hutang, setengahnya lagi masuk jadi modal, bro. Jadi istilahnya yang bikin saya tertarik dengan BKSL itu. Jadi dia dapat suntikan modal yang gede banget dari penjualan Ion Mall. Wow, jadi istilahnya dia mau ekspansi. Namanya juga Sentul City. Dan ada sentimen lagi di Sentul City ini, di BKSL, itu Rans Entertainment. Rans itu namanya apa? Raffi Ahmad lah, perusahaannya Raffi Ahmad itu mau investasi. Nah, di Sentul saya pernah dengar 10 miliar. 10 hektar di Sentul City. Mas Bro bisa lihat aja berita-beritanya ya. Jadi Raffi Ahmad tuh mau bangun perumahan yang berkerjasama dengan Sentul City, daerah Sentul sana. Itu 10 hektar. Mungkin dinamakan klaster Rans gitu. Mungkin ya, tapi kita nggak tahu. Kedepannya sih oke banget ini si BKSL. Kalau menurut saya, Mas Bro bisa cek sendiri. Ini bukan pom-pom ya, bukan FOMO, bukan pom-pom. Mas Bro bisa lihat aja sendiri. Jadi Mas Bro bisa pilih ya. Kalau menurut saya, Mas Bro bisa pilih yang aman ya. Kalau yang aman BSDE jelas aman. Mas Bro pilih BSDE. Kalau membeli BKSL juga oke. Tapi ini harganya sekitar 50 ya. Dan BKSL itu pernah digocapin, pernah ngegocap.
Jadi Mas Bro harus berhati-hati. Bisa aja dia balik ke gocap lagi, ke 50 lagi. Tapi ya Mas Bro cek sendiri aja. Memang ini rewardnya gede, tapi risknya juga lumayan gede untuk BKSL ya. Kita tergantung bandanan. Tapi kalau BSDE sih aman. Kalau mau cari aman mending yang BSDE. Kalau mau pengen yang agak resiko lebih tinggi tapi keuntungannya lebih tinggi ya BKSL. Oke. Terus untuk SMRA utangnya gede. Terus dia juga pairnya malah nambah, berarti kita nggak pakai ya. Di sini nih. Nah ini ya. Untuk Citra Raya oke ya Mas Bro. Tapi ya ini oke, Citra Raya ini oke sebenarnya. Mas Bro bisa juga pilih ini. Tapi kalau dilihat dari target dia lebih kecil. Terus LPKR kalau Mas Bro lihat juga oke ya. Oke, dia dari minus ke plus ya. Oke, Lipo Karawaci. Terus Pakuan untungnya terlalu kecil, berarti ya kita enggak lah ya, terlalu sedikit dia ya. Nice. Ya, Mas Bro bisa pilih nih. Tapi kalau daripada Citra sama LPKR, saya pilih ini, saya hapus. Nah. Oke. Jadi ya Mas Bro pilihannya 3 ini nih kalau menurut saya. Bisa beli BSDE yang lebih aman atau LPKR. Ini lebih aman ya, dengan kemungkinan returnnya 65%. BKSL lebih berisiko tapi rewardnya lebih gede. Nah Mas Bro pilih aja sendiri. Cek ketiga ini ya, ketiga dari ketiga emiten ini Mas Bro cek lagi sendiri, analisa sendirilah, bahasa seperti itu. Baca-baca beritanya tentang mereka ya, kira-kira mereka tuh mau ngapain, mau bikin perumahan baru, kayak mau beli lahan baru. Kayak yang mau beli lahan tuh BKSL, dia mau beli lahan baru. Terus LPKR nggak tahu, BSD nggak tahu, Mas Bro cek sendiri. Ya mungkin itu aja sih informasi dari kita tentang emiten properti yang kita bandingin ya. Kalau yang lain kita udah hapus-hapusin, Mas Bro bisa cek ketiga ini, BSDE, LPKR, dan BKSL. Oke, sampai ketemu